Di lain sisi, Yuran menemui Jiye. Di sana Yuran tahu alasan Jiye melakukan ini karena ia pasti marah akibat Asule menikahinya. Yuran lalu menjelaskan alasan ia bersama Asule menikah itu semuanya untuk menyelamatkan Jiye agar tidak terbunuh. Dan semenjak hari pertama mereka menikah, Asule telah menceraikannya. Yuran memintanya untuk kembali bersamanya dan berkumpul lagi bersama Asule. Namun, Jiye saat ini tidak bisa melakukan hal itu karena ia harus memenuhi 3 permintaan dari Zhu. Yuran yang kecewa lalu pergi meninggalkannya. Di lain sisi, pelayan milik Ratu Bunga membawakan sebuah pesan dari penyihir Sahan. Namun, di saat hendak dibuka, surat tersebut seketika langsung terbakar. Ningqi, penasehat milik Ratu Bunga, lalu pergi menemui penyihir Sahan dan bertanya maksud dari surat yang terbakar itu. Sahan menjawab kalau ia bisa membantu Ratu Bunga untuk naik tahta menjadi raja negara Yin. Mendengarkan hal itu, Ningqi akan membawanya bertemu dengan sang ratu. Di waktu bersamaan, Raja Baili merasa kesal setelah mengetahui sang kaisar telah mengembalikan reputasi organisasi Tianku. Ia menyadari sang kaisar ingin menggunakan kekuatan dari organisasi Tianku untuk memperkuat negara Yin. Raja Baili memiliki ide. Ia akan mengajak negara-negara lain untuk mengajukan keberatan atas keputusan sang kaisar. Di istana negara Yin, salah satu petinggi negara menemui sang kaisar dan memberikan informasi kalau beberapa negara tidak setuju atas keputusan Kaisar Reki yang mengembalikan reputasi organisasi Tianku. Apabila Kaisar tidak mengubah keputusannya, maka beberapa negara akan memberontak. Putri Xiao menyadari kalau semuanya ini pasti akan terjadi. Maka dari itu ia meminta Kaisar untuk melakukan pertemuan di Danau Fanya. Karena tempat itu wilayah netral untuk melakukan pertemuan antar negara supaya mereka bisa membahas masalah saat ini. Di lain sisi, Ningqi membawa penyihir Sahan bertemu dengan sang ratu. Di sana sang ratu yang tahu kalau Sahan bisa membuatnya menjadi raja negara Qin sedikit tidak percaya. Sahan lalu menunjukkan sedikit kehebatannya dan membuat wajah sang ratu kembali muda. Ia pun membawa sang ratu ke dalam sebuah ilusi miliknya. Dan setelah itu, Ratu Bunga yang membersihkan wajahnya di air tersebut seketika berubah kembali menjadi muda. Mulai dari sinilah, sang ratu percaya kepadanya. Di waktu bersamaan, sang kaisar menemui Asule. Keputusannya mengembalikan reputasi Tianku membuat semua negara tidak setuju. Maka dari itu, Xiao diutus untuk melakukan pertemuan di Danau Fanya dalam membahas masalah saat ini. Mendengarkan hal itu, Asule berencana pergi menyusul karena khawatir dengan keselamatan Xiao. Di waktu bersamaan, Jiye dihampiri oleh Yuyi. Di sana, bibi Yuyi berkata kalau nyawa Asule dalam bahaya. Semenjak Kaisar mengembalikan reputasi organisasi Tianku, kini semua orang sudah tahu Asule pemimpinnya. Tidak menutup kemungkinan berbagai negara saat ini akan secara diam-diam membunuh Asule. Lalu di malam harinya, Asule bersama Xiao beristirahat. Xiao lalu bercerita mengenai dirinya yang ternyata anak angkat dari kaisar negara Yin sebelumnya. Ia berasal dari negara Chuwei dan ibunya bernama Baisun.
Saat sedang bercerita, tiba-tiba datang pasukan samurai zombie. Menyadari hal tersebut, Asule segera membawa Xiao untuk bersembunyi. Hingga keesokan paginya, pasukan samurai zombie masih terus mengejar mereka. Asule terpaksa bertarung melawan pasukan itu dan memberikan kesempatan kepada Xiao agar bisa pergi dari sana. Namun, hal itu gagal karena Xiao ternyata berhasil ditangkap kembali. Untung saja Jie datang tepat waktu dan membawa mereka kabur dari sana. Jie lalu mengantar mereka berdua ke Danau Fanyan, dan setelah itu ia pun hendak kembali. Alasan ia membantu karena Asule merupakan sahabatnya. Asule pun tersenyum mendengarkannya. Pertemuan pun akhirnya terjadi. Semua perwakilan negara tidak setuju dan keberatan atas perintah Kaisar Reki yang telah mengembalikan reputasi organisasi Tianku, karena mereka takut anggota Tianku yang tersebar saat ini akan membalaskan dendam mereka karena selama ini dituduh sebagai pemberontak. Asule sebagai pemimpin organisasi Tianku berkata kalau ia berjanji tidak akan melakukan balas dendam kepada orang-orang yang sudah menyakiti anggota Tianku. Mereka bisa mempercayai perkataannya. Sesaat, Asule menyadari seperti ada pasukan yang datang, yang ternyata itu adalah pasukan samurai zombie yang begitu banyak sekali dan menyerang tempat tersebut. Sontak, perwakilan dari berbagai negara saat ini ketakutan setengah mati. Tak lama kemudian, Tuan Sang bersama anggota organisasi Tianku datang membantu. Namun sayang mereka kalah jumlah dan satu persatu anggota Tianku tewas terbunuh. Dalam keadaan cukup terdesak, Xiao bersama Asule membawa semua orang untuk menaiki perahu dan kabur dari sana. Mereka semua pun melihat anggota Tianku yang merelakan nyawa mereka untuk membantu penyelamatan. Setelah perahu pergi berlayar, Xiao langsung marah kepada mereka semua yang masih mencurigai organisasi Tianku sebagai pemberontak. Kalau bukan karena pasukan Tianku, mereka saat ini belum tentu bisa selamat. Akhirnya, semua perwakilan negara menjadi sadar. Satu persatu dari mereka langsung tunduk hormat dan menerima keputusan Kaisar Reki dalam mengembalikan reputasi organisasi Tianku. Saat kembali ke ibu kota, Asule bersama Xiao disambut oleh Yuran yang sedang menaiki gajah. Xiao lalu pamit karena masih ada urusan yang harus ia selesaikan. Yuran bersama Asule lalu menaiki gajah tersebut dan jalan-jalan ke ibu kota.
Namun mereka tak sengaja bertemu dengan Jiye bersama Zhu. Di sana Asule mengajak Jiye minum bersama sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolongnya tadi. Yuran akhirnya tahu kalau Jiye yang membantu Asule supaya bisa sampai ke Danau Langyan. Mereka bertiga pun minum bersama. Yuran yang awalnya marah kepada Jiye secara perlahan mulai mereda. Ketiga sahabat ini pun akhirnya kembali berkumpul dan bersenang-senang. Mereka bertiga lalu berencana akan pergi ke suku Qingyan, tempat tinggal Asule. Karena Asule ingin sekali kembali untuk menemui ayahnya. Sementara itu, Xiao mendapati sang kaisar sedang mabuk akibat terlalu senang. Karena semua negara saat ini tidak lagi memberontak dan setuju dengan keputusannya. Ia tahu Xiao menyukai Asule, maka dari itu ia berniat menikahkannya. Xiao justru tidak setuju akan hal itu. Ia memang menyukai Asule, namun saat ini masalah demi masalah belum terselesaikan dan ia tidak ingin terlalu mengurusi masalah percintaan. Tak lama kemudian, Asule datang menemui mereka. Kaisar lalu berkata kalau ia akan mengenang jasa para anggota Tianku yang tewas saat ini dan akan menjadikan mereka sebagai pahlawan. Setiap keluarga dari anggota Tianku yang telah tewas akan diberikan uang beserta emas. Asule pun berterima kasih atas kebaikan sang kaisar. Sesaat, kaisar meminta satu permohonan kepada Asule, yaitu ia ingin Asule bersama organisasi Tianku harus membunuh Wu Yi. Tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan. Asule berkata Tianku bukanlah kelompok pembunuh. Apabila Wu Yi tewas dibunuh, bisa dipastikan pasukan negara Li akan memberontak. Maka perang pun tidak bisa terelakkan, dan ia tidak ingin warga tidak bersalah di negara Yin menjadi korban. Menyadari Asule tidak akan bisa memenuhi keinginannya, sang kaisar lalu menemui Tuan Sang dan memintanya untuk membunuh Wu Yi. Tuan Sang tahu kalau kaisar memang berjasa dalam mengembalikan reputasi Tianku. Namun, yang berhak memutuskannya saat ini bukanlah dirinya, melainkan Asule, yang merupakan pemimpin. Kaisar menjawab kalau ia tidak bisa berunding dengan Asule, dan ia mau misi pembunuhan Wu Yi tidak diketahui oleh Asule. Singkatnya, Wu Yi bersama pengawalnya dicegat oleh Kaisar, yang sudah bersiap dengan jubah perang. Di sana, ia meminta Wu Yi untuk segera pergi dari negara Yin. Tentu saja, Wu Yi menolak. Tak lama kemudian, pasukan Tianku yang dipimpin oleh Tuan Sang datang ke sana dan bersiap untuk membunuh Wu Yi. Untung saja Asule datang tepat waktu dan menghentikan semuanya ini. Sebagai pemimpin organisasi Tianku, ia memerintahkan semua pasukan untuk menurunkan pedang mereka. Di malam harinya, Asule menemui penyihir Sahan. Ia sangat marah karena pasukan samurai zombie yang merupakan milik Sahan telah membunuh anggota Tianku miliknya. Ia bersumpah suatu saat nanti ia akan membunuh Sahan. Lalu Asule kembali dan menemui Xiao. Xiao bertanya dari mana ia tadi. Saat sebelum Asule menjawab, ia sangat terkejut karena gulungan pemberian dari Sahan berada di sana. Dan terakhir kali ia ingat telah membakarnya. Xiao mengambil gulungan tersebut dan membukanya. Betapa terkejutnya ia, ternyata isinya merupakan sebuah peta negara Yin. Seperti sebuah teka-teki yang harus mereka pecahkan. Lantas mereka berdua pun mengikuti arah dari gulungan tersebut yang membawa mereka ke sebuah kuil 5 lantai. Namun anehnya terlihat cuma ada 3 lantai. Asule mengerti situasinya dan ia curiga 2 lantainya lagi berada di dalam bawah tanah.
mereka pun segera masuk dan menelusuri sebuah lorong. Dan akhirnya mereka tak sengaja menemukan banyak sekali emas milik negara Yin. Tak lama kemudian, pemuda-pemuda kampung yang selalu diberikan makanan oleh sang kaisar setiap hari datang ke sana, sambil berkata kalau mereka diutus oleh Kaisar Reki untuk menjaga semua emas tersebut. Alasan sang kaisar tidak menceritakan kepada Xiao karena kaisar tidak ingin membebani pikiran Xiao. Asule menyadari alasan itu sangat tidak masuk akal. Namun sesaat ia melihat pemuda-pemuda di sana membawa pedang dan senjata. Oleh karena itu ia pun membawa Xiao untuk pergi dari tempat tersebut. Di lain sisi, sang kaisar saat ini merasa ragu apakah Asule masih mempercayainya atau tidak akibat insiden kemarin. Ia pun berencana membuat Tuan Sang menjadi satu-satunya pemimpin organisasi Tianku. Penasehatnya di sana sangat tidak setuju akan hal tersebut karena Asule terpilih menjadi pemimpin secara alami dan ia satu-satunya orang yang bisa memegang pedang legenda. Penasehatnya pun meminta kaisar untuk memikirkannya kembali. Sementara itu, Asule mendapatkan surat dari Yuran yang memintanya datang ke tengah kota. Karena Yuran bersama Jiye akan merayakan pesta kembang api bersama-sama. Ia pun lalu pergi dan tak sengaja bertemu dengan Tuan Sang yang meminta waktunya sebentar untuk berbicara. Di sana Tuan Sang bertanya mengenai tujuan organisasi Tianku saat ini dan mengungkit kembali masalah mengenai Asule yang muncul di saat ia bersama sang kaisar hendak membunuh Wu Yi. Tuan Sang juga berkata untuk menciptakan perdamaian memang harus memerlukan pertumpahan darah. Namun di sini, Asule tidak satu pendapat dengannya. Sampai kapanpun ia tidak akan memerintahkan anggota Tianku untuk melakukan kejahatan. Setelah itu, Asule pun pergi dari sana untuk menemui sahabatnya. Di tengah-tengah kerumunan, ia tiba-tiba ditusuk oleh beberapa orang. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali ia ditusuk. Hingga tusukan terakhir dilakukan oleh sang kaisar sendiri yang sedang menyamar. Asule yang sekarat sangat terkejut melihatnya mengapa melakukan semuanya ini. Namun sayang karena pendarahan yang cukup hebat, Asule pun meregang nyawa.